Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumroh dengan NIM 2014-2014-6 kelas PBS 4D. Di sini saya akan menjelaskan yang A, konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama, makna sistem informasi manajemen. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan dengan membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya atau metode. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, produser, dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Dan yang kedua, sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Atmosudirajo menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap suatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang tertata kaitan dan tertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengelolaan tersebut. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Menurut O'Brien, tahun 2003 adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan dari berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Yang ketiga, ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Davis dan Olson menyebutkan ada 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen, yaitu sebagai berikut. A. Proses manajemen, seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. B. Proses pengembangan, seperti manajemen proyek, pengembangan sistem, dan seterusnya. C. Konsep pengembangan, seperti konsep sosial, teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Yang ke E. Sistem aplikasi, seperti knowledge manajemen, eksklusif sistem, dan seterusnya. Dan yang keempat, ada tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen menurut O'Brien yaitu A. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok, jasa, produk, dan lain tujuan yang ingin digunakan manajemen. B. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. C. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke B. Perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. 1. Mengenal teknologi informasi. Teknologi informasi adalah studi, perencanaan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik
dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Adapun fungsi teknologi informasi yaitu sebagai berikut. Yang A, meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen. Yang ke B, memberikan pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi. Yang ke C, memberikan waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Yang kedua, ada pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selanjutnya untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman, memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Hal ini karena banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen yang disebabkan oleh A, kekurangannya organisasi yang wajar, B, kurangnya perencanaan yang memadai, C, kurangnya personel yang andal, D, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh ponsel yang selanjutnya peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Arah pengembangannya semakin jelas menuju komputer. Komponen communication termasuk di dalam satelit dan televisi. Pada awal teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri, kemudian kedua komponen ini menjadi salah satu sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Pada satu sisi perkembangan ini mempermudah hubungan antara manusia, tetapi pada sisi lain perubahan tersebut menimbulkan dimensi perubahan yang berkaitan pada perubahan struktur, kelembagaan, masyarakat, dan perilaku serta pandangan budaya. Salah satu penyebab utama terjadinya era global yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah perkembangan pesat teknologi informasi, penggabungannya antara teknologi komputer dengan teknologi informasi. Data atau informasi yang pada zaman dahulu memerlukan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirim ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Yang selanjutnya B, era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar pada tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengelolaan data. Pemakaian komputer pada masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena mempergunakan komputer untuk pekerjaan tertentu jauh lebih efisien atau dari segi waktu dan biaya.
dibanding dengan mempekerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur atau listrik dan telekomunikasi dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Yang selanjutnya yang ke-C, teknologi informasi. Era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang perlu dipadai dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Pada tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Tidak heran bahwa pada era tahun 1980-an sampai dengan awal tahun 1990-an terlihat banyak perusahaan yang melakukan bisnis proses reengine atau BPR. Restrukturisasi implementasi ISO 9000-an, implementasi TKM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat atau SAP, Oracle, BAAN, dan sebagainya. Yang selanjutnya D, era globalisasi informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi atau komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996, para praktisi teknologi informasi yang dulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak perlu menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhir mengenal istilah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi seperti government, e-commerce, education, medikemi, dan lainnya yang kesemuaannya itu berbasis elektronika. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan mengelola data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer yang mengelola data, sistem jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya E, sistem informasi manajemen atau sektor perbankan Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi salah satu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien dalam kegiatan operasional
personal. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseorangan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk elektronik banking. Komitmen perseorangan dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkannya strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis perseorangan. Langkah-langkah strategis di bidang pengembangan teknologi informasi telah diterapkan perseorangan untuk mempertahankan market share-nya dan dalam untuk memperluas pangsa pasar. Dan selanjutnya, SIMSPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan Bank Indonesia. Tujuan penerapan SIMSPBI antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua, menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga, mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang keempat, memudahkan attitude trial oleh pihak yang berkepentingan. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan integritas data secara informasi. Yang selanjutnya, SIMSPBI terdiri atas 3 subsistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIMEWAS merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum melalui SIMEWAS. Pengawasan bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi yang mengenai kondisi keuangan bank atau termasuk tingkat kesehatan bank dan profil resiko secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain yaitu modul data pokok bank dan modul Fit and Proper Test atau FPT. Yang kedua yaitu Sistem Informasi Bank dalam Investigasi atau SIBADI merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib, administrasi, dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud. Yang ketiga, data mart, data pokok bank, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan operasional dan strategis pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Sistem Informasi Debitur atau SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. Sistem Informasi Debitur atau CID dikembangkan dengan tujuan yaitu sebagai berikut.
Bagian pemberi kredit. Yang pertama, membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan untuk pemberian kredit. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pemberian kredit kepada agunan konvensional. Pemberian kredit dapat mengenai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Adapun bagian penerimaan kredit antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kedua, nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, mendapatkan akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Yang terakhir, sistem informasi pengawasan atau BPR atau SIMWAS BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawasan BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR, termasuk tingkat kesehatan BPR, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, tingkat kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha, dan dilikuidasi BPR. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.